Cuek-cuek gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan normatif terhadap investasi perdagangan karbon di Indonesia dalam regulasi penyelenggaraan nilai ekonomi karbon atau NEK. Di sini PPT dibuat oleh Muhammad Arya Dapal dan Agung Surya. Dan sumbernya ada di Posmasari Guna Johnson dan Kennedy dan Anastasia Jevani. Sini ada latar belakang. Perubahan iklim sama dengan tantangan global yang mendesak. Lalu ada Indonesia berperan penting dalam mitigasi karena luas hutan tropis dan keanekaragaman hayati. Lalu ada pemerintah berkomitmen melalui ratifikasi Paris Agreement dan Perpres nomor 98 tahun 2021 tentang NEK. Lalu ada NEK mendukung target pengurangan emisi GRK dalam NDCS dan pembangunan berkelanjutan. Lalu di sini ada rumusan masalah. Di sini bagaimana aspek regulasi perdagangan karbon di Indonesia diatur dan diimplementasikan dalam NEK. Lalu ada tujuan penelitian, yaitu menganalisis kerangka hukum dan mekanisme perdagangan karbon. Lalu ada mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam implementasi regulasi NEK. Lalu di sini adalah landasan hukum utama. Yang pertama itu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat 1 hak atas lingkungan hidup yang baik. Lalu 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 yaitu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lalu yang ketiga Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 ratifikasi Paris Agreement. Lalu ada 4 Perpres nomor 98 tahun 2021 penyelenggaraan NEK. Lalu ada 5 Permen LHK nomor 12 tahun 2024 penyelenggaraan NDC dalam penanganan perubahan iklim. Lalu ada tinjauan pustaka. Yang pertama itu nilai ekonomi karbon sama dengan nilai ekonomi tiap unit emisi GRK. Lalu ada perdagangan karbon sama dengan jual beli hak emisi untuk menekan emisi GRK. Lalu ada MRV, Measurement, Reporting, dan Verification, menjamin transparansi data. Lalu ada SRN PPI, sama dengan Sistem Nasional untuk Pencatatan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Iklim. Lalu ada mekanisme NEK Perpres 98 tahun 2021. Yang pertama itu penyelenggara, yang pertama itu pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Lalu ada instrumen NEK, perdagangan karbon, lalu ada pembayaran berbasis kinerja, lalu ada pungutan atas karbon, lalu ada mekanisme lain sesuai perkembangan teknologi. Lalu ada unsur pokok perdagangan karbon. Yang pertama itu mekanisme dan prosedur emisi. Di sini jual beli hak emisi antar entitas. Lalu ada penggunaan pendapatan negara dialokasikan untuk program lingkungan dan mitigasi. Lalu ada offset emisi GRK, kompensasi emisi dengan mendukung proyek hijau. Lalu 4 persetujuan dan pencatatan. Di sini wajib melalui SRN PPI. Lalu ada 5 pemindahan hak karbon dicatat resmi melalui registri nasional. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme perdagangan. Yang pertama itu jenis mekanisme. Yang pertama itu perdagangan emisi, intensitas penjual atau beli hak emisi sesuai batas emisi. Yang kedua itu offset emisi, yaitu intensitas membayar proyek pengurangan emisi. Selanjutnya ada tingkat pelaksanaan. Yang pertama itu domestik melalui SRN PPI, yang kedua itu internasional tanpa mengurangi target NDC. Selanjutnya itu ada perdagangan karbon lintas sektor. Yang pertama itu dapat melibatkan sektor energi, industri, transportasi, kehutanan, pertanian, dan lain-lainnya. Yang kedua itu tujuannya, yaitu efisiensi biaya pasar karbon yang lebih luas. Yang ketiga itu diatur lebih lanjut melalui peraturan Menteri LHK dengan koordinasi lintas kementerian. Selanjutnya ada pengelolaan surplus dan defisit emisi. Yang pertama itu surplus emisi.
entitas dapat menjual kredit karbon. Yang kedua itu defisit emisi, yaitu entitas wajib membeli kredit setelah memenuhi kewajiban mitigasi. Yang ketiga itu ada tujuannya itu mendorong keadilan dan efektivitas dalam pengurangan emisi. Yang selanjutnya itu ada infrastruktur dan pasar karbon. Yang pertama itu pembangunan bursa karbon sebagai pusat transaksi unit karbon. Yang kedua itu administrasi transaksi harus transparan dan akuntabel. Yang tiga itu penerimaan negara digunakan untuk program hijau dan adaptasi iklim. Yang terakhir itu ada keempat, koordinasi dilakukan oleh Menteri LHK dan lembaga terkait. Selanjutnya itu hasil dan pembahasannya. Yang pertama itu regulasi next sudah cukup komprehensif, namun butuh koordinasi lintas kementerian. Yang kedua itu pentingnya transparansi, keadilan, dan efektivitas dalam mekanisme perdagangan karbon. Yang ketiga itu NEC diharapkan mendorong pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim sampai 2050. Kesimpulannya dari presentasi ini, yang pertama itu ada NEC adalah instrumen strategis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Yang kedua itu regulasi Perpres nomor 98 tahun 2021 menjadi landasan hukum utama. Yang ketiga itu perdagangan karbon mendukung target NDC yang dimana dari 29 sampai 41% pengurangan emisi hingga tahun 2030. Yang terakhir itu adalah diperlukannya penguatan koordinasi, tata kelola, dan kapasitas kelembagaan. Sekian presentasi yang saya bisa jelaskan tentang NEC bersama Agung Surya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.